5 tanda pasangan tidak menghargaimu, tidak pernah berterima kasih. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Novi Mardiana, masih di Garuda Channel. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai tentang inspirasi cinta. Seperti konten yang udah ada di judul kali ini, saya akan membahas mengenai tentang 5 tanda pasangan yang tidak menghargaimu dan tidak pernah berterima kasih. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Di antara ciri hubungan asmara yang tidak sehat adalah tidak adanya saling menghargai antara pasangan. Hal ini bisa menimbulkan penderitaan di salah satu pihak, yakni pihak yang selama ini sudah banyak berkorban tapi nggak dianggap. Ada beberapa tanda pasangan tidak menghargaimu, sebaiknya segera dicek supaya kamu nggak berlama-lama berada di dalam hubungan cinta yang nggak sehat ini. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ya, yang pertama adalah tidak pernah berterima kasih. Memang benar kalau berbuat baik pada orang lain harus ikhlas. Akan tetapi, apa sulitnya sih untuk sekedar mengucapkan terima kasih? Jika ini terjadi pada pasanganmu, itu menandakan dia gak menghargai, karena kalau dia pasangan yang baik, pasti akan sadar akan berbagi pengorbanan yang telah kamu lakukan. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tidak pernah berterima kasih. Oke, kita kalau misalkan membantu orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain harus ikhlas ya, memang. Tapi kalau yang kita kasih itu seakan-akan tidak ada rasa terima kasihnya, atau mungkin bahkan dia malah mengecewakan kita ya. Tapi ya, apa sih susahnya untuk bilang terima kasih atau gimana gitu ya, gitu ya. Kalau ini terjadi sama pasangan kamu ya, itu menandakan dia sudah tidak bisa menghargai kamu ya, tidak bisa berterima kasih, tidak menghargai sama sekali pemberian kamu ya, malah justru dia malah mengecewakan dan sebagainya ya. Itu berarti contoh pasangan yang tidak bisa menghargai kamu ya, dan contoh pasangan yang tidak baik juga ya. Dia pasti akan sadar, akan berbagi pengorbanan yang telah kamu lakukan. Kalau misalnya dia orang baik, kalau misalkan dia ngerti tentang pengorbanan kamu, dia pasti akan sadar, akan berbagi atau berbagai pengorbanan yang telah kamu lakukan padanya. Dia tentunya bisa menghargai hal itu gitu ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu meremehkan pengorbananmu. Ciri selanjutnya dari pasangannya tidak mengapresiasimu, yaitu dia kerap meremehkan pengorbananmu. Sebagai contoh, kamu sudah jauh-jauh datang untuk menemuinya sesuai janji, tapi nyatanya dia tidak ada di rumah dan lupa memberitahu kalau dia ada acara lain mendadak. Bisa pula ketika kamu sudah capek-capek mencari barang untuk hadiah, tapi ternyata gak dipakai, katanya gak suka, padahal dia jelas tahu susah payahnya mendapatkan barang tersebut. Oke, kita kupas yang kedua ya, meremehkan pengorbananmu ya. Jadi sulit ya, susah ya kalau dia nggak bisa menghargai pengorbananmu, justru dia malah meremehkan pengorbananmu itu ya. Jadi dia tidak bisa mengapresiasimu ya, dia kerap meremehkan pengorbananmu. Misalkan contohnya kayak gini, kamu udah jauh-jauh datang ke tempatnya dia ya kan, padahal udah janji, udah oke, udah beres dan sebagainya, tapi nyatanya ketika kamu datang sampai di tempatnya dia nggak ada di rumah ya. Itu udah nggak menghargai kamu sama sekali ya. Padahal kamu tuh dari rumah ke tempat dia tuh jauh banget, misalkan dalam kondisi waktu yang lama ditempuh, capek-capek di jalan dan sebagainya, tapi begitu nyampe di sana orangnya nggak ada ya kan. Terus mungkin ada contoh yang lain lagi, misalkan kamu memberikan sebuah hadiah untuk dia ya, kita udah capek-capek misalkan kasih hadiah spesial buat dia ya kan, ternyata hasilnya dia nggak bisa menghargai pemberian kita. Dia cuma bilang, kenapa kamu kasih barang ini, aku nggak suka. Padahal kita memberi barang itu tujuan kita untuk memberi surprise ya, memberikan penghargaan kepada dia, tapi dia dengan entengnya cuma bilang, aku nggak suka barang ini,
Kenapa kamu kasih ke aku? Gitu. Gimana perasaan kalau seperti itu ya? Tentunya itu udah dicap sebagai pasangan yang tidak menghargai pasangannya. Ya, walaupun bagaimanapun juga pemberian barang dari dia, walaupun itu jelek, murah atau mahal atau kecil atau besar, sebagai pasangan yang baik dia harus mau menerima apapun pemberian dari pasangannya, bisa menghargai pasangan entah dipakai atau tidak. Jangan bilang aku nggak suka dan aku nggak mau, jangan pernah bilang seperti itu ya. Jadi kamu harus tahu pengorbanannya dia, susah payah mencari barang itu seperti apa ya. Begitu juga kamu harus menghargai pemberian dari dia, seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu apa yang kamu berikan selalu kurang. Kendati sudah banyak yang telah kamu lakukan untuknya, tapi selalu dianggap kurang. Ia masih saja menuntut berbagai hal yang kadang di luar nalar dan bikin kamu gak nyaman melakukannya. Oke, kita bahas yang ketiga. Apa yang kamu berikan selalu kurang. Jadi dia merasa tidak pernah cukup ya guys ya. Kamu beri ini, dia merasa kurang. Ini apa sih? Aku nggak suka. Ini apa ini? Ini apa? Selalu bilang begitu. Nggak bisa menghargai apa yang kamu berikan buat dia. Selalu merasa kurang, dan kurang. Dia masih saja menuntut hal yang lebih, dan lebih. Seperti itu ya. Dan kadang kamu merasa nggak nyaman dengan hal seperti itu ya. Kemampuan orang, kapasitas orang itu nggak sama dengan orang lain ya. Kalau dia terlalu menuntut orang itu untuk seperti orang lain, tentunya nggak bisa seperti itu ya. Dan ini membuat kamu merasa nggak nyaman ya. Dan akhirnya mungkin kamu akan ya mau gimana lagi ya. Ya mungkin kamu akan tarik ulur mungkin akan balik arah seperti itu kalau lama-lama kayak gitu ya gitu. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah dia nggak memperlakukanmu dengan sama. Sangatlah wajar ketika kamu sudah banyak berkorban dan memberi perhatian pada pasangan, dia pun akan melakukannya kepadamu. Tapi itu tidak terjadi. Itulah kenapa seringkali kamu merasa kalau hubungan ini melelahkan. Karena cuma timpang sebelah. Tidak ada timbal balik darinya untuk berbagi pengorbanan yang sudah kamu berikan. Oke, kita bahas yang keempat. Dia gak memperlakukanmu dengan sama. Ya. Jadi kamu cuma capek sendiri, bekerja sendiri, berkorban sendiri, berjuang sendiri. Sedangkan dia enak-enakan cuma terima hasil aja. Ya, mempunyai pasangan yang hanya bisanya terima jadi doang dan tidak memberikan hal yang setimpal dengan apa yang kita berikan, ini memang melelahkan guys ya. Capek, jadi kita seakan-akan seperti timpang sebelah atau pincang sebelah ya. Jadi kalau ibarat rumah itu pondasinya tuh cuma satu, di kiri doang, kanannya tuh nggak ada, jadi timpang ya. Jadi nggak bisa berdiri dengan tegak gitu ya. Jadi apa yang terjadi ya, dia pun akan melakukan padamu tapi itu tidak terjadi ya. Jadi intinya kalau misalkan pasangan kamu melakukan hal yang misalkan baik, kamu harus juga bisa melakukan hal yang sebaik juga gitu ya. Jadi seimbang, ada keseimbangan antara apa yang dilakukan pasanganmu dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi tidak ada timbal baliknya darinya untuk berbagi pengorbanan yang sudah kamu berikan ya. Jadi intinya kamu sendiri yang berkorban, kamu sendiri yang capek, kamu sendiri yang lelah. Sedangkan dia nggak pernah ada kontribusi gimana caranya supaya hal ini bisa membahagiakan pasangan, begitu sebaliknya seperti itu ya. Jadi kalau hal kayak gini tuh sangatlah tidak wajar dan intinya sama aja tidak bisa menghargai pasangannya seperti itu. Oke, kita langsung yang kelima, yang terakhir ya, membandingkanmu dengan orang lain. Sudah capek-capek mencari hadiah yang kira-kira bakal ia suka, malah dibanding-bandingkan dengan hadiah orang lain. Kalau dia sudah sampai melakukan ini, tandanya sudah keterlaluan loh. Dan gak bisa kamu abaikan begitu saja. Oke, kita bahas yang kelima, yang terakhir, yaitu mengenai tentang membandingkan dengan orang lain. Jadi, kamu misalnya contohnya kamu udah capek-capek cari hadiah, kamu udah capek-capek berusaha berupaya gimana caranya supaya dia bisa bahagia ya. Tapi intinya pada kenyataannya dia tidak puas dengan apa yang kamu lakukan. Dia justru membanding-bandingkan kamu dengan orang lain, atau mungkin dia membanding-bandingkan pemberian kamu dengan orang lain. Si itu bisa ngasih aku yang lebih, kenapa kamu nggak bisa? Si itu bisa kayak gini, kenapa kamu nggak bisa? Gitu kan? Itu sama aja merendahkan harga diri kamu dan tidak menghargai sama sekali dengan keberadaan kamu, kerja keras kamu, usaha kamu, upaya kamu dan sebagainya seperti itu ya. Justru kalau kamu punya pasangan kayak gini ya, menurut saya jangan
jangan terlalu di ini ya, ibaratnya tuh capek sendiri. Kalau kita udah ngerasa capek sendiri, udahlah, mendingan kita mundur alon-alon aja lah seperti itu ya. Dan perilaku-perilaku seperti itu gak bisa diabaikan, intinya seperti itu ya. Kita harus tegas menanggulanginya seperti itu ya, gitu. Menjalani hubungan asmara dengan orang yang tidak menghargaimu sangat melelahkan. Apapun yang kamu lakukan gak bakal dianggap. Untuk itu, coba bicarakan mengenai sikapnya tersebut agar dia sadar. Kalau setelah dikomunikasikan tapi sikapnya tetap sama, mending bubar. Buat apa memberikan cinta pada orang yang gak bisa menghargainya? Oke, ya. Memang capek, memang lelah bila berhubungan dengan orang yang tidak bisa menghargai kita. Kita capek sendiri, lelah sendiri. Dan ada baiknya kita harus bicarakan empat mata bagaimana baiknya, apa yang harus dilakukan ya supaya dia sadar. Mungkin dengan melakukan hal itu ya dia belum sadar, otaknya mungkin belum jernih ya, mungkin mesti harus dikasih sebuah kuliah ya kuliah subuh ya maksudnya gitu, dikasih pengertian, jangan begitu ya, namanya orang gini-gini harus dikasih pengertian dulu. Kalau sekiranya misalkan dia bisa berubah ya oke lah, kita lanjutkan aja hubungan ini. Tapi kok misalkan dia malah tidak bisa berubah, atau mungkin dia tidak terima dengan apa yang kita beri ke dia, atau mungkin tidak terima dengan masukan kita, ya apa boleh buat ya nggak bisa dilanjutkan karena capek. Saya rasa capek berhubungan dengan orang yang intinya tidak bisa diajak kerjasama, atau kita capek sendiri, nggak bisa menghargai hasil dari jerih payah kita. Ini seperti itu ya. Oke, itu aja inspirasi kita hari ini yang bisa saya berikan buat kalian. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini. Mohon dimaafkan, dan tetap seperti biasa doakan semoga kalian tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, smile, dan jangan lupa berikan cinta kasih kalian bersama orang dengan berkas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan tips baru tentunya bersama Novi Mardiana di Garuda Channel, mengupas tentang inspirasi cinta yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan tetap salam inspirasi. Bye bye.